Ada jenis pertemuan yang mengubah segalanya. Bukan karena keajaiban. Bukan karena takdir manis. Tapi karena pertemuan itu membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur di dalam dirimu. Sesuatu yang kamu kira sudah mati. Sesuatu yang ternyata hanya menunggu orang yang tepat untuk bangun. Cerita ini tentang itu. Tentang dua orang yang bertemu di waktu yang salah. Di kehidupan yang salah. Tapi merasakan sesuatu yang terlalu benar untuk diabaikan. Namanya Arya. 41 tahun. Arsitek. Punya kantor kecil di daerah selatan Yogyakarta. Pria yang pendiam. Yang lebih banyak mendengar daripada bicara. Yang matanya terlatih melihat struktur bangunan. Tapi ada satu hal yang ia tidak bisa rancang. Cara melindungi hatinya dari perempuan itu. Perempuan yang membuatnya lupa semua prinsip yang ia pegang teguh. Namanya Kirana, 36 tahun. Kurator galeri seni. Menikah 5 tahun. Suaminya pengusaha sukses. Sering keluar kota. Sering meninggalkannya sendiri di rumah minimalis yang dingin. Rumah yang sempurna di luar, tapi kosong di dalam, seperti museum tanpa jiwa. Mereka bertemu bukan karena romantis. Mereka bertemu karena Kirana butuh renovasi untuk galeri tempat ia bekerja. Dan Arya butuh alasan untuk merasa hidup lagi. Untuk merasakan sesuatu yang lebih dari beton dan gambar teknik. Pertama kali Kirana datang ke kantor Arya, ia pakai blus biru tua, rok hitam selutut, rambut diikat rapi. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang lelah, sesuatu yang membuat Arya lupa cara bicara profesional, lupa cara bersikap biasa. Pak Arya? Arya menoleh dari meja kerjanya. Dari gambar teknik yang sudah ia tatap selama 3 jam tanpa hasil. Dan melihat Kirana berdiri di pintu. Dengan cara berdiri yang membuat dadanya sesak. Dengan mata yang mengatakan, "Aku juga lapar. Aku juga kesepian. Aku juga ingin merasakan sesuatu." "Ya, Bu." "Kirana, saya janji temu jam 2. Arya melihat jam di dinding. Jam 3 lewat 10 menit. Tapi ia mengangguk. Tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidak peduli pada jadwal. Ia hanya peduli pada perempuan ini. Pada mata ini. Pada kelelahan yang ia kenal terlalu baik. "Silakan duduk." Kirana duduk di kursi depan mejanya. Arya tetap berdiri. Jarak 2 meter. Tapi terasa seperti 2 sentimeter. Karena ada sesuatu di udara yang tidak terlihat. Tapi terasa. Seperti ada magnet yang perlahan menarik mereka. Perlahan, tapi pasti. "Saya dapat referensi dari teman. Katanya Bapak bisa bantu renovasi galeri." Arya mengangguk. Duduk di kursinya. Menghadapi Kirana. Menghadapi mata yang membuatnya tidak nyaman diam. "Bisa. Boleh lihat lokasi dan konsepnya." Kirana membuka tas. Mengeluarkan folder, tapi saat ia menyerahkan folder itu, tangannya menyentuh tangan Arya. Sentuhan singkat. 1 detik. Kurang dari 1 detik. Tapi cukup. Cukup untuk membuat darah Arya berubah. Cukup untuk membuat sesuatu di dalamnya bangun. Mereka berdua menarik tangan. Keduanya tahu. Keduanya merasakan. "Maaf," kata Kirana. Tapi matanya tidak meminta maaf. Matanya mengatakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Arya harus menelan ludah. "Nggak apa-apa." Mereka bicara soal galeri, soal konsep renovasi, soal anggaran. Semua profesional, semua normal. Tapi Arya tahu. Dan dari cara Kirana menatapnya, dari cara Kirana menggigit bibir bawah saat berpikir, Arya tahu. Kirana juga tahu. Ada sesuatu yang baru saja mulai. Sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan.
Kalian tahu apa yang paling berbahaya dari pertemuan dua orang yang kesepian? Bukan ketertarikan, itu biasa. Yang paling berbahaya adalah pengakuan. Saat mata mereka bertemu dan keduanya tahu, kamu juga merasa sendiri, kamu juga lapar, kamu juga ingin merasakan. Itu yang terjadi di kantor Arya hari itu. Irana datang lagi seminggu kemudian untuk survei lokasi, untuk lihat galeri yang akan direnovasi. Tapi Arya tahu, dan Kirana tahu Arya tahu, ini bukan soal galeri lagi. Mereka berdiri di ruangan kosong galeri. Debu di mana-mana. Cahaya sore masuk dari jendela besar, mengenai profil Kirana, mengenai lehernya, mengenai tulang selangkanya. Dan Arya harus memalingkan muka. Harus. Karena kalau tidak, ia tidak akan bisa berpikir jernih. Karena kalau tidak, ia akan melakukan sesuatu yang tidak boleh ia lakukan. apa yang dinding itu rasakan. Kalimat itu ambigu, dan keduanya tahu. Dan Kirana tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Lebih jujur, lebih lapar, lebih mengatakan, aku juga ingin merasa sesuatu. Mereka berdiri di ruangan kosong itu, 2 meter di antara mereka. Tapi rasanya seperti tidak ada jarak sama sekali. Karena ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Sesuatu yang fohin, tapi terasa. Seperti napas yang saling menyentuh. Seperti 2 tubuh yang mulai mengenali satu sama lain. Dan saat itu, Arya merasakan sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Sesuatu yang ia kira sudah mati bersama pernikahannya yang gagal. Yang sudah ia kubur bersama semua kekecewaan. Ia merasakan ingin yang mendalam, ingin yang menyakitkan, ingin yang tidak boleh ia akui. Minggu-minggu berikutnya, mereka bertemu lagi. Dan lagi, dan lagi. Selalu dengan alasan yang sama. Rapat soal renovasi, cek material, diskusi konsep. Tapi Arya tahu, dan Kirana tahu Arya tahu. Setiap pertemuan adalah alasan. Alasan untuk bertemu. Alasan untuk saling melihat. Alasan untuk memberi makan sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tidak boleh tumbuh, tapi tumbuh juga. Setiap pertemuan, jarak di antara mereka semakin tipis. Bukan jarak fisik, jarak emosional. Jarak yang membuat mereka bisa saling mencium napas satu sama lain. Yang membuat mereka bisa merasakan panas tubuh satu sama lain. Tanpa menyentuh, tanpa perlu. Karena mata sudah menyentuh. Karena napas sudah mengenal. Suatu sore, mereka duduk di kafe dekat galeri. Hujan di luar. Mereka berdua di dalam. Jauh di sudut kafe. Hanya mereka berdua. Seperti selalu. Seperti yang keduanya inginkan. Seperti yang keduanya tidak berani akui. Proyeknya udah jalan 3 bulan, Pak. Arya mengangguk. Mengadu kopi. Tidak menatap Kirana. Karena kalau menatap, ia tidak akan bisa berpikir. Iya, tinggal finishing. Setelah ini, kita nggak perlu ketemu lagi. Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu di nadanya. Sesuatu yang membuat Arya akhirnya menatap. Menatap mata Kirana. Mata yang berkaca-kaca. Mata yang mengatakan, aku tidak mau ini berakhir. Nggak perlu, kata Arya. Suaranya serak. Lebih serak dari yang ia rencanakan. Lebih jujur. Kirana menunduk. Tangannya memegang cangkir. Tangan yang membuat Arya ingin memegangnya. Ingin merasakan kulit itu. Ingin tahu apakah tangan itu sehangat yang ia bayangkan. Arya,
Pertama kalinya ia memanggil nama, tanpa pak, tanpa jarak. Dan Arya merasakan sesuatu di dadanya, seperti pintu yang terbuka setelah lama terkunci, seperti banjir yang tidak bisa ia bendung, seperti semua yang ia tahan selama ini, akhirnya punya nama. Aku, Kirana, berhenti, mencari kata, mencari keberanian. Aku nggak tahu harus bilang apa, nggak perlu bilang apa-apa. Tapi, aku mau kamu tahu. Kirana menatapnya, mata yang jujur, mata yang mengatakan semua yang tidak boleh diucapkan. Aku juga merasakan, aku juga lapar. Dan kalimat itu yang menghancurkan Arya. Bukan karena ia tidak tahu, tapi karena mendengar Kirana mengucapkannya. Karena mendengar Kirana mengakui. Karena mendengar Kirana mengatakan, aku juga menginginkanmu. Arya menatapnya, lama. Menatap dengan semua yang ia rasakan. Dengan semua yang ia tahan. Dengan semua yang tidak boleh ia berikan. Aku tahu, Rin. Pertama kalinya ia memanggil nama. Dan Kirana menutup mata. Seperti orang yang mendengar sesuatu yang terlalu indah untuk ditatap. Seperti orang yang akhirnya merasa dilihat. Mereka duduk berdua di kafe. Hujan di luar. Kehangatan di dalam. Kehangatan yang bukan dari kopi. Tapi dari pengakuan. Dari kejujuran. Dari dua orang yang akhirnya berani mengatakan, aku juga. Malam itu, Arya mengantarkan Kirana pulang. Hujan masih turun. Mobil bergerak pelan. Jarak di dalam mobil terlalu dekat untuk dua orang yang saling menginginkan. Terlalu intim untuk alasan yang profesional. Kirana menatap keluar jendela. Tapi Arya tahu Kirana tidak melihat hujan. Kirana merasakan kehadirannya. Seperti Arya merasakan kehadiran Kirana. Seperti dua magnet yang terlalu dekat untuk berpura-pura tidak tertarik. Di depan aja, suami saya lagi di luar kota, tapi tetangga bisa lihat. Arya berhenti di depan rumah besar itu. Rumah yang sempurna. Rumah yang Kirana sebut museum. Rumah tanpa jiwa. Kirana membuka pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh. Menatap Arya. Dari jarak yang terlalu dekat. Dari jarak yang membuat Arya bisa mencium parfumnya. Parfum yang membuatnya pusing. Yang membuatnya ingin. Arya? Terima kasih. Buat hari ini. Buat semuanya. Arya menatapnya. Senyum kipis. Senyum yang menyimpan 1000 kata. Hati-hati, Rin. Kirana mengangguk. Keluar mobil. Berjalan ke pintu. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Tatapan yang membuat darah Arya mendidih. Tatapan yang mengatakan semua yang tidak bisa diucapkan. Lalu, ia masuk. Pintu tertutup. Dan Arya duduk di mobil. Tangan di kemudi. Napas tidak teratur. Hati berdebar. Dan sesuatu di dadanya. Sesuatu yang sudah lama mati. Sesuatu yang kini hidup, yang kini lapar, yang kini menginginkan sesuatu yang tidak boleh ia miliki. Ia menyetir pulang dengan satu pikiran yang tidak bisa ia usir. Aku menginginkan dia. Pertemuan-pertemuan berikutnya semakin intens. Bukan intens dalam tindakan, tapi intens dalam perasaan. Dalam kejujuran, dalam pengakuan yang tidak terucap, tapi selalu terasa. Mereka semakin berani, bukan berani dalam tindakan, tapi berani dalam tatapan, dalam sentuhan-sentuhan singkat yang tidak sengaja, dalam jarak yang semakin tipis, dalam napas yang semakin saling menyentuh. Suatu hari, mereka berdua di galeri, sendirian, seperti biasa. Tapi hari ini berbeda. Hari ini Kirana berdiri terlalu dekat. Terlalu dekat untuk alasan profesional,
terlalu dekat untuk kebetulan. Arya bisa mencium parfumnya, bisa merasakan panas tubuhnya, bisa melihat detak nadi di leher Kirana, detak yang cepat. Detak yang mengatakan, "Aku juga menginginkanmu." Arya? Ya? Aku, Kilana berhenti. Bibirnya bergetar. Bibir yang membuat Arya ingin. Aku butuh sesuatu darimu. Arya menatapnya. Jantungnya berdebar. Apa? Aku butuh kamu. Melihatku. Kalimat itu sederhana. Tapi maknanya dalam. Terlalu dalam. Karena yang Kirana minta bukan dilihat mata, tapi dilihat hati, dikehendaki, diinginkan, sebagai perempuan, bukan sebagai klien, bukan sebagai istri orang, tapi sebagai Kirana, perempuan yang lapar, perempuan yang ingin merasa hidup. Arya menatapnya. Lama. Menatap dengan semua yang ia rasakan. Dengan semua yang ia tahan. Dengan semua yang tidak boleh ia berikan. Tapi tatapan itu mengatakan semuanya. Aku melihatmu, Rin. Aku selalu melihatmu. Kirana menutup mata. Air mata jatuh. 1. Diam. Tanpa suara. Tapi Arya bisa melihat betapa air mata itu berarti. Berarti bahwa ia akhirnya dilihat, akhirnya diinginkan, akhirnya ada. Mereka berdiri di galeri, jarak 10 cm. 10 cm yang terasa seperti 1 mm. Yang membuat mereka bisa saling merasakan, yang membuat mereka bisa saling mengenal tanpa menyentuh. Dan di 10 cm itu, Arya merasakan semua yang tidak boleh ia rasakan, semua yang tidak boleh ia akui, semua yang tidak boleh ia berikan. Ia merasakan cinta. Cinta yang salah waktu, cinta yang salah tempat, tapi terlalu benar untuk diabaikan. Ia merasakan hasrat, hasrat yang membuatnya ingin mendekat, yang membuatnya ingin menghapus semua jarak, yang membuatnya ingin melakukan semua yang tidak boleh ia lakukan. Ia merasakan lapar. Lapar akan Kirana, akan sentuhannya, akan napasnya, akan semua yang tidak boleh ia miliki. Dan ia berdiri di 10 cm itu, menahan semuanya, menahan semua yang tidak boleh ia berikan, karena menghormati. Karena mencintai. Malam itu, hujan turun lagi. Selalu hujan. Seperti alam tahu bahwa hujan adalah satu-satunya alasan yang tersisa untuk mereka bertemu. Untuk mereka berdiri terlalu dekat. Untuk mereka saling merasakan, tanpa menyentuh. Mereka berdua di mobil Arya. Parkir di tempat sepi. Bukan karena berencana, tapi karena hujan. Selalu karena hujan. Dan karena keduanya tahu, keduanya tidak ingin pulang. Keduanya ingin menunda. Menunda akhir. Menunda kenyataan bahwa ini tidak bisa berlanjut. Menunda kebenaran yang menyakitkan. Arya. Aku bermimpi tentang kamu. Kalimat itu
Kalimat itu yang membuat Arya berhenti bernafas, yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Yang membuat semua yang ia tahan hampir runtuh. Mimpi apa? Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Kirana menoleh, menatapnya dari samping, dari jarak yang terlalu dekat, dari jarak yang membuat Arya bisa melihat setiap detail wajah Kirana, setiap freckle, setiap garis halus, setiap kelelahan, setiap keindahan, setiap hal yang membuat Arya lapar. Mimpi di mana kita bertemu di waktu yang benar, di kehidupan yang benar. Arya menatapnya, lama, menatap dengan mata yang menatakan semua yang tidak bisa ia ucapkan. Dan di mimpi itu, aku bahagia. Air mata jatuh dari mata Kirana, satu, lalu satu lagi. Dan Arya ingin memeluknya. Ingin menghapus air mata itu. Ingin melakukan semua yang tidak boleh ia lakukan. Tapi ia tidak bisa. Karena ia tahu. Karena ia mengerti. Karena ia mencintai dengan cara yang lebih dewasa dari pengambilan. Aku juga bermimpi, Rin. Kirana menatapnya. Mata berkaca-kaca. Mimpi apa? Arya menatap hujan di depan kaca mobil. Menatap dengan mata yang sudah lama belajar menahan. Mimpi yang sama. Tapi aku tahu. Mimpi itu bukan untuk kita. Kenapa enggak? Karena kita bukan milik satu sama lain. Karena aku datang terlalu lambat. Karena kehidupan ini sudah punya rencana lain. Kirana menutup wajah. Menangis. Diam. Tanpa suara. Tapi Arya bisa melihat betapa tangisan itu sakit. Betapa tangisan itu jujur. Betapa tangisan itu mengatakan semua yang tidak bisa diucapkan. Aku menginginkanmu. Aku membutuhkanmu. Tapi aku tidak bisa memilikimu. Arya ingin memeluk. Ingin mendekat. Ingin melakukan semua yang tidak boleh ia lakukan. Tapi ia hanya bisa duduk di sebelahnya. Di jarak 10 cm. Menahan semuanya. Menahan semua yang tidak boleh ia berikan. Karena mencintai kadang bukan tentang mengambil. Kadang mencintai adalah tentang menahan. Tentang memilih untuk tidak. Tentang tahu bahwa mengambil bukan cara yang benar untuk menghormati seseorang. Minggu-minggu terakhir proyek. Pertemuan semakin jarang. Jarak semakin jauh. Tapi perasaan semakin dalam. Semakin lapar. Semakin menyakitkan. Karena keduanya tahu ini akan berakhir. Dan keduanya tidak siap. Pertemuan terakhir di galeri. Galeri yang sudah selesai direnovasi. Galeri yang sempurna. Tapi Arya hanya bisa menatap Kirana. Menatap untuk terakhir kalinya. Menatap dengan semua yang tidak bisa ia ucapkan. Menatap dengan semua rasa lapar yang tidak akan pernah kenyang. Udah selesai, kata Kirana. Suaranya bergetar. Suaranya yang mengatakan, aku tidak siap. Arya mengangguk. Tidak bisa bicara. Karena kalau bicara, Ia akan mengatakan semua yang tidak boleh ia katakan. Ia akan mengakui semua yang tidak boleh ia akui. Ia akan mengakukan semua yang tidak boleh ia lakukan. Arya? Aku? Kirana berhenti. Mencari kata. Tidak menemukannya.
Arya menatapnya. Senyum tipis. Senyum yang menyimpan 1000 pengakuan. Aku tahu, Rin. Kamu tahu apa? Aku tahu semua yang gak bisa kamu ucapkan. Karena aku juga merasakan. Aku juga lapar. Kirana tertawa. Di tengah air mata. Tertawa yang sakit. Yang jujur. Yang mengatakan semua yang tidak bisa diucapkan. Lalu ia mendekat. 10 cm jadi 5. 5 jadi 2. 2 jadi... hampir tidak ada. Arya bisa mencium napasnya. Bisa merasakan panasnya. Bisa melihat setiap detail mata Kirana. Setiap kelelahan. Setiap keinginan. Setiap rasa lapar yang sama dengan miliknya. Dan di jarak itu, di jarak yang hampir tidak ada itu, Arya merasakan semua yang tidak boleh ia rasakan. Semua yang tidak boleh ia akui. Semua yang tidak boleh ia berikan. Ia merasakan cinta. Cinta yang salah waktu, tapi terlalu benar untuk disesali. Ia merasakan hasrat. Hasrat yang membuatnya ingin menghapus semua jarak. Tapi ia tahu, menghapus jarak bukan cara yang benar. Ia merasakan lapar. Lapar yang tidak akan pernah kenyang. Lapar yang akan ia bawa sampai akhir. Kirana berdiri di jarak itu, menatap Arya. Mata yang mengatakan semua. Terima kasih. Karena udah lihat aku. Karena udah bikin aku merasa ada. Arya menatapnya. Senyum yang jujur. Senyum yang menyimpan semua yang tidak bisa diucapkan. Kamu selalu ada, Rin. Kamu cuma butuh orang yang lihat. Kirana mengangguk. Mundur selangkah. Memberi jarak. Jarak yang menyakitkan. Jarak yang mengingatkan mereka pada kenyataan. Pada kebenaran yang tidak bisa mereka hindari. Lalu ia pergi. Berjalan keluar galeri. Berjalan keluar dari hidup Arya. Dan Arya berdiri sendiri di galeri yang sudah selesai. Di ruangan yang sempurna. Di ruangan yang akan selalu ia ingat sebagai tempat di mana ia merasakan semua yang tidak boleh ia rasakan. Semua yang tidak boleh ia akui. Semua yang tidak boleh ia berikan. Semua rasa lapar yang tidak akan pernah kenyang.